Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ido Madari Permana Putra, SCMM. Jadi, saya sebagai dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, jadi saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja, jadi Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, jadi status mata kuliah di sini adalah wajib. Jumlah SKS yang ditempuh adalah 3 SKS. Pada deskripsi mata kuliah, manajemen sumber daya manusia ini memberikan pemahaman bagaimana mahasiswa memahami pentingnya sumber daya manusia berkelanjutan, produktivitasnya seperti apa, resiliensinya seperti apa, inovasinya seperti apa dalam mengelola sumber daya manusia pada suatu perusahaan, serta bagaimana memahami yang namanya konsep-konsep dari sumber daya manusia. Ada 5 CPL. Yang pertama, bagaimana mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, integritas, profesionalisme, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, bisnis, dan manajemen. Yang kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, adaptif, dan juga kolaboratif dalam lingkungan kerja, multidisiplin dan multikultural. Jadi dengan menjunjung tinggi nilai kebangsaan, keberagaman, dan etika profesi. Yang ketiga, bagaimana mampu menguasai konsep teoritis dan praktik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan manajemen untuk mendukung pengelolaan organisasi serta pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan juga berbasis data. Jadi dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi, bisnis, dan manajemen itu melalui pendekatan ilmiah dan profesional. Dan yang kelima itu bagaimana mampu merancang, mengelola, mengevaluasi fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hubungan kerja, serta penguatan budaya organisasi. Nah, selanjutnya pada CPMK itu ada 4. Yang pertama, mampu menguraikan fungsi integrasi dan juga pemeliharaan sumber daya manusia. CPMK 2 itu mampu menguraikan konsep dan juga ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mampu menguraikan produktivitas tenaga kerja. Dan yang keempat, bagaimana mampu menguraikan fungsi pengadaan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya pada sub CPMK itu terdapat 14 sub CPMK, dari sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 14. Nah, pada sistem pembelajaran ini dosen pengampu ada 1 orang. Jumlah pertemuan itu ada 16 pertemuan. 14 pertemuan ini akan membahas materi. Selanjutnya ada UTS, itu pertemuan ke-8, dan selanjutnya UAS pada pertemuan ke-16. Nah, setelah pertemuan diselesaikan, nah selanjutnya ada yang namanya sistem penilaian. Nah, dari aspek itu harus dipenuhi oleh mahasiswa ada 5. Yang pertama, partisipasi, bobotnya 25%. Ada proyek, itu bobotnya juga 25%. Selanjutnya adalah kuis. Kuis itu adalah 10%. Selanjutnya ada UTS 20%, dan yang terakhir itu UAS sebanyak 20%. Nah, jadi total bobot yang harus dipenuhi mahasiswa dalam sistem penilaian itu adalah 100%. Selanjutnya kita akan saksikan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi perkuliahan pada hari ini kita mulai. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Ada yang kurang sehat? Sehat semua? Oke.
Mohon teman-teman semuanya fokus pada perkuliahan kita hari ini. Nah, kita akan membahas mengenai penilaian kinerja dan loyalitas karyawan. Nah, sebelum kita melanjut perkuliahan pada hari ini, ada yang ingat dengan pertemuan kita sebelumnya mengenai apa? Ingat nggak? Siapa? Oke, Dwi silakan. Perkuliahan sebelumnya kita membahas tentang pengembangan kinerja. Oke, mengenai pengembangan. Nah, jadi setelah bagaimana pengembangan kinerja tersebut, kita akan nantinya membahas mengenai bagaimana loyalitas tersebut. Nah, mengenai pengembangan kinerja dan kompetensi. Nah, ini berbasis mengenai Green Human Resource Management. Nah, Green Human Resource Management di sini ini merupakan kegiatan manajemen SDM, jadi sumber daya manusia, bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan, sustainability-nya. Jadi dan kepeduliannya terhadap lingkungan ke dalam semua fungsi manajemen. Nah, jadi mulai dari bagaimana perekrutannya, bagaimana pelatihannya, nah jadi sampai dengan penilaian kinerja hingga bagaimana dia diberikan penghargaan. Nah, orang kerja kan nggak mungkin nggak dapat penghargaan. Nah, pasti dari bagaimana teman-teman direkrut untuk bergabung di perusahaan tersebut, diberikan pelatihan agar paham teman-teman di sini dan dinilai. Setelah dinilai, ya pasti akan diberikan penghargaan. Tujuan utamanya bagaimana menciptakan karyawan yang tidak hanya memiliki kompetensi yang tinggi, tetapi juga memiliki perilaku kerja yang ramah lingkungan. Nah, jadi Green HRM di sini menjadi strategi penting teman-teman untuk yang namanya mendukung pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutannya di sini. Meningkatkan daya saing organisasi dan memperkuat bagaimana citra perusahaan itu. Nah, itu sedikit pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pokok pembahasan. Kita akan membahas yang pertama, bagaimana penilaian kinerja. Nah, ini yang penting teman-teman, agar tidak menjadi tumpang tindih di dalam sebuah organisasi. Nah, karena ini akan membawa teman-teman untuk jangka panjang di perusahaan itu seperti apa. Penilaian di sini, nah sama seperti saya nih memberikan nilai ke teman-teman. Kalau saya tidak memberikan penilaian yang adil, pasti teman-teman nggak akan suka sama saya. Nah seperti itu. Jadi penilaian di sini adalah bagaimana proses sistematis untuk mengevaluasi perilaku kerja, hasil kerja, dan potensi karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kenapa sih penilaian kinerja itu penting? Tentu bagi perusahaan ini akan menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan. Baik teman-teman misalkan nanti, oh saya pengen si A, si B, si C yang promosi. Nah, ada dasar penilaiannya. Apakah dimutasi? Nah, terus bagi karyawan ini merupakan feedbacknya atas kerja keras. Ya teman-teman kerja nih, udah mati-matian. Nah, masa nggak diberikan feedbacknya sih? Nah, jadi itu. Jadi penilaian kinerja ini sangat penting baik bagi perusahaan ataupun bagi karyawannya. Nah, prinsip penilaian kinerja, penilaian yang baik itu harus memenuhi prinsip adil, harus adil. Nggak boleh nih saya hanya, oh saya kenal si A, ya udah saya kasih nilai si A, A. Oh yang si B, saya kasih nilainya C. Nggak seperti itu. Harus adil, transparan, objektif, konsisten, terukur, akuntabel, berorientasi pada pengembangan. Nah, kriteria penilaian kinerja ini ada beberapa indikator umumnya. Nah, teman-teman lihat bagaimana kualitas teman-teman di dalam bekerja, kuantitas teman-teman, ketepatan waktunya teman-teman. Saya kasih tugas teman-teman selalu mengerjakan dengan tepat, kualitas pekerjaannya nggak asal-asalan, teman-teman disiplin, kerjasama tim itu yang baik, tanggung jawab teman-teman di dalam semua pekerjaan yang diberikan, teman-teman juga kreatif, nah inisiatif, nah teman-teman juga memiliki kepemimpinan dan komunikasi. Nah sampai di sini ada pertanyaan dulu nih mengenai penilaian kinerja, bagaimana menilai kinerja tersebut. Oke, silahkan. Jadi
kebetulan Pak saya kan juga udah bekerja. Oke. Nah, jadi saya tuh bekerja dan di pekerjaan saya itu di perusahaan itu dia lebih menilai karyawan itu berdasarkan hasil kerja, jadi harus mencapai omset yang tepat seperti itu. Oke. Jadi apa dampak perusahaan itu jika dia hanya menilai karyawan berdasarkan hasil kerja mereka? Oke. Jadi bagaimana dampaknya ketika perusahaan hanya menilai berdasarkan dari hasilnya. Nah, ketika perusahaan menilai karyawan hanya berdasarkan hasil kerja, ya hanya target. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya konflik. Nah, teman-teman pasti akan saling ngiri hati dengan temannya. Fokus teman-teman hanya ke target. Tapi lingkungan teman-teman nggak akan nyaman. Nah, untuk apa? Apakah itu akan sehat untuk organisasi? Tidak. Nah, makanya di sini perlu nih adil, transparan, konsisten. Nah, di sini dilihat bagaimana dari kualitas pekerjaan. Nggak hanya kuantitas tadi, nggak hanya asal targetnya saja, tapi ketepatan waktunya juga harus diperhitungkan. Teman-teman ada rasa tanggung jawab nggak? Kerja sama tim nggak? Ya kalau dari satu sisi saja dengan hasil kerja, ya ini akan menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Nah ini itu. Sudah jelas? Oke, saya lanjut. Nah, ini tantangan. Tantangan dalam penilaian pasti akan ada. Nah, yang pertama menilai karyawan bagus di semua aspek hanya karena ia unggul di satu aspek saja. Ada juga atasan terlalu longgar nih. Nah, memberikan nilai bagus semua. Kadang kan ada nih pemimpin tutup mata, udah kasih nilainya bagus. Udah kasih semua bonus. Nah, atau terlalu pelit nilai. Nah, udah, jangan dilulusin lah satu kelas. Atau nggak usah dikasih bonus semuanya. Nah, ada yang seperti itu. Dan ada yang hanya menilai performa kinerja dari 1 sampai 2 bulan saja. Menjelang penilaian. Nah, ini merupakan kontribusi awal tahunnya. Dia lupa nih, oh sebelumnya dia seperti ini, sebelumnya. Yang diingat, oh kemarin dia gini, kemarin dia gini. Nah, ini tantangan yang akan dihadapi dalam penilaian kinerja. Nah, selanjutnya, dari penilaian itu akan ada loyalitas. Nah, gimana nih teman-teman biar loyal terhadap organisasi teman-teman? Loyalitas di sini bukan hanya sekedar bertahan lama. Teman-teman, sampai 20 tahun di perusahaan, bukan. Nah, karena tidak ada pilihan lain, bukan karena itu. Melainkan adanya komitmen, kesetiaan teman-teman. Di mana karyawan bersedia memberikan yang namanya kemampuan terbaiknya demi kemajuan organisasi. Anggap nih, teman-teman, yaudah, saya di sini aja ada kerja daripada nggak dapat kerja. Tapi teman-teman nggak ngerasa nyaman. Nah, bukan itu yang dimaksud loyalitas tersebut. Jadi bagaimana teman-teman bisa juga memberikan yang terbaik untuk organisasi. Untuk apa? Kemajuan organisasi itu sendiri. Nah, ini karakteristik dari karyawan yang loyal. Bagaimana mereka memiliki yang namanya komitmen. Komit teman-teman terhadap organisasi itu sendiri. Teman-teman disiplin, nggak pernah terlambat. Karena teman-teman merasa saya memiliki organisasi itu juga. Teman-teman bertanggung jawab, oh ini pekerjaan saya nih, saya harus bisa menyelesaikannya. Tidak mudah pindah kerja. Nah, karena teman-teman loyal, teman-teman kan nggak mau nih, oh nggak udah, saya seperti ini, saya akan memberikan yang terbaik untuk organisasi saya. Menjaga citra organisasi, bagaimana agar tidak membuat nama organisasi itu buruk. Bersedia bekerja ekstra ketika diperlukan. Nggak pernah ngeluh. Nah, aktif memberikan ide. Ketika teman-teman memiliki ide, Pak, Ibu, menurut saya seperti ini Bu, agar organisasi kita bisa berjalan. Nah, ini indikatornya, lama masa kerja, tingkat absensi rendah, komitmen organisasi tinggi, kepatuhan terhadap aturan, kesediaan membantu organisasi, sampai kesediaan bertahan dalam kondisi sulit. Nah, ini salah satu ini beberapa indikator yang ada dalam loyalitas. Nah, ini faktor-faktornya dari diri sendiri nih, internal perusahaan. Nah, jadi bagaimana teman-teman puas terhadap
kerjaan teman-teman, motivasinya, komitmen organisasi, pengembangan karirnya ada. Teman-teman tidak stuck di sana saja. Kalau dari luar, eksternalnya, ada kepemimpinan, ada budaya organisasi, ada gaji dan kompensasi, lingkungan kerja, hubungan antar pegawai, dan sistem penghargaan, adanya pemberian reward tadi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut. Ini hubungannya, hubungan penilaian kinerja dengan loyalitas dari teori keadilan. Karyawan yang merasa prosesnya di sini dan hasil penilaian kinerjanya adil, nggak ada yang ditutup-tutupi, transparan, secara psikologis akan merespon teman-teman dengan cepat peningkatan kepuasan kerja teman-teman. Nah, tetapi kepuasan kerja yang konsisten inilah yang bermuara pada loyalitas. Nah, ini juga sebaliknya teman-teman. Jika penilaian kinerja hanya penuh atau dengan pilih kasih, nah jadi tidak objektif, loyalitas akan turun ataupun runtuh. Nah, yang memicu tingginya angka turnover. Akhirnya banyak orang yang pengen keluar dari perusahaan. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Keadilan tersebut. Ya, teman-teman misalkan di kelas, kalau saya berikan nilai yang tidak adil, pasti teman-teman, ya udah besok nggak usah ada kuliah. Ngapain saya kuliah rajin-rajin? Orang nilainya dipukul rata sama Pak Ari. Nah, ini yang akan menimbulkan tersebut. Oke, dari semua penjelasan saya tadi, saya ada sedikit contoh kasus. Nah, mungkin hampir sama tadi mengenai pertanyaannya tersebut. Nah, contoh kasusnya di sini penilaian kinerja dan loyalitas karyawan. Nah, ada PT Sejahtera. Ini memiliki yang namanya 2 orang karyawan. Kenapa 2 orang? 2 orang ini yang dipertimbangkan untuk promosi jabatan. Tadi pengembangan karir tadi. Nah, 2 orang tersebut ada Dika namanya. Dika di sini selalu mencapai target. Targetnya tinggi teman-teman. Sampai 115%. Tapi sering terlambat. Sebenarnya datang jam 8, jam 10 baru datang. Pulangnya cepat. Terus nggak pernah aktif nih bantu timnya. Nah, ada yang kedua. Ada yang namanya Lia. Lia di sini dia membantu dan mencapai target sebesar 95%. Namun selalu disiplin, memiliki komitmen yang tinggi, aktif bekerja, membantu tim, dan telah bekerja juga selama 7 tahun. Nah, nggak pernah dia ada melanggar aturan perusahaan. Nah, manajemen di sini harus memilih nih antara Dika dan Lia untuk dipromosikan. Menurut teman-teman, nah, dianalisis siapa sih yang layak dipromosikan? Alasannya apa? Ya, sama tadi mengenai pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi kan hanya menilai satu hasil kerja saja. Nah, tapi di sini kan sekarang saya kasih contoh kasus 2. 2 orang, yang satu target terus tinggi tapi sering datang terlambat. Yang satu lagi target, ya kalau saya bilang targetnya lumayan 95%, dia disiplin, nah lebih lengkap. Menurut teman-teman nih, siapa yang layak? Kalau teman-teman jadi atasannya nih, siapa yang teman-teman akan promosikan? Ada yang jawab Dika? Yang jawab Lia? Oke, alasannya apa, Dwi? Menurut saya layak dipromosikan itu ya, walaupun targetnya itu lebih kecil dari Dika, tapi yang dilihat itu kan keberlanjutan organisasi tersebut. Jadi menurut saya dia yang lebih diutamakan untuk dipromosikan. Oke, ya jadi Lia yang lebih diunggulkan, lebih diperhitungkan, ya karena seperti yang tadi saya disampaikan. Ya walaupun Dika targetnya tinggi 115%, tapi dia sering terlambat. Nah, untuk apa juga orang seperti itu yang dipromosikan? Nah, kalau Lia ini komplit. Nah, dia disiplin, targetnya juga baik, memiliki komitmen yang tinggi, membantu tim dan telah bekerja selama 7 tahun. Dia loyal nih terhadap perusahaannya itu sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman Lia yang lebih tepat
Nah, dari apa yang kita bahas tadi, dari indikatornya mengenai loyalitas, penilaian kinerja, dialah yang paling tepat untuk diperhitungkan menjadi pimpinan di perusahaan yang akan dipromosikan nantinya. Ya, sampai di sini sudah jelas? Oke. Jadi pertemuan hari ini saya rasa cukup. Nanti teman-teman silakan dipelajari kembali untuk bab berikutnya, untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya akan memberikan ya mungkin semacam tugas untuk teman-teman. Tolong dikerjakan dengan baik dan juga diperhatikan apa sih materi yang sudah kita pernah bahas dan apa sih yang nanti akan teman-teman bahas. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat malam.